Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diarani dengan NIM saya 4111801033. Saya di sini akan menjawab soal UAS Studio Perancangan dengan dosen Pak Fajar. Baik, ini slide PPT saya yang pertama. Yang kedua itu ada soalnya, dan di sini ada data-data gedung. Yang pertama itu fungsi bangunannya itu rumah sakit. Yang kedua fungsi bangunannya itu 36 meter, tinggi lantainya 4,5 meter, tinggi lantai 2 sampai 10 itu 3,5 meter, jumlah lantainya 10. Lokasi yang saya dapatkan itu sesuai Bapaknya berikan, yaitu saya berlokasi di Depok dengan tanah SE. Sistem strukturnya itu adalah sistem ganda atau dual system. Material saya dapatkan itu beton bertulang. Mutu beton FC-nya itu ada 35 MPa, FY-nya 420 MPa, tebal plat lantai dan atap ada 150 mm, dimensi kolomnya 550 dikali 550, balok induknya 350 dikali 550 mm, tebal firewallnya itu ada 350 mm. Soalnya itu yang pertama, saya akan menjelaskan soal yang pertama. Tapi saya sebelum ke soal pertama harus membuat permodelan dulu di ETABS. Sebentar, saya akan buka ETABS. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur ETABS-nya yang buat saya akan olah. Sebelumnya, mohon maaf, saya sudah membuat bangunan tersendiri dikarenakan menghemat waktu untuk ujian ini. Sebelumnya ETABS-nya itu tidak seperti ini, melainkan seperti ini. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama nanti akan keluar seperti ini. Kita akan klik file, nanti kita pilih new model, nanti keluarnya seperti ini. Kita harus pilih use bold head. Di sini nanti kita diganti metric SI, di sini saya ganti ASC 14, di sini saya ganti yang 16, di sini saya ganti yang 14. Nanti pilih OK. Habis itu nanti kita pilih ke custom grid spacing, edit grid data. Nanti dimasukkan di sini. Sebelumnya saya sudah screenshot apa itu isinya. Dan di sini saya input, ada yang di sebelah kirinya itu ada 12 di grid ID-nya, dan yang untuk arah Y itu ada 3. Yang pertama ada C, B, A. Dan di sini oke, saya lanjut. Dan di sini saya, jika sudah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kita pilih dari units. Saya pilih dari unit sini. Lalu pencet show unit forms. Di sini saya pakai yang for child ini sampai moment. Lalu saya SS. Ini oke dulu sebelumnya. Oke, baik. Saya balik lagi ke slide PPT saya. Oke.
Yang ini ada permodalan struktur, ada FC35, ada budget ulangan, ada balok 35 dikali 55. Oh, mohon maaf. Untuk balok itu saya pakai 35 kali 55, dan untuk kolom 55 dan dikali 55. Di sini saya akan menjelaskan tentang permodalan struktur dengan slab section. Saya lanjut untuk membuat plat lantai dan plat atap. Saya lanjut ke etaps. Mohon maaf jika saya memakai etaps saya sendiri yang sudah saya buat sebelumnya. Mari kita lanjut ke define. Kita pilih section properties, habis itu kita ke slab section, habis itu nanti di add new property. Sebelumnya saya sudah menginput. Di sini ada plat lantai, plat atap. Baik, saya akan membuka dengan plat lantai. Plat lantai di sini terdiri dari FC35. Oke. Dan untuk plat atap itu sama juga dengan FC35. Kita oke. Habis itu kita balik ke PPT. Dan di sini saya akan input struktur juga dengan shear wall. Mari saya lanjut kembali. Untuk pembebanan dari wall section ini ada shear wall dan balok kopel, sama seperti tadi. Oke, saya lanjut untuk menggambarkan strukturnya. Untuk permodalan struktur dan menggambar elemen struktur ini kami pilih untuk dari kolom dulu, nanti baru lanjut ke balok ya. Oke, saya buka ke etaps, saya pilih draw, habis itu saya pilih draw beam column, draw oke, ini saya pilih untuk pembuatan elemen struktur itu saya pilih draw wall section. Di sini saya sudah menginput datanya tersebut yang saya sudah SS melalui PPT saya, dan ini kita pakein saja, dan di sini kita close saja. Oke, saya lanjut lagi untuk ke slide selanjutnya. Itu ada tebal wallnya, itu kita pakai 5,65 m. Itu untuk LX nya untuk 6 meter, dan LY nya itu untuk 7 meter. Itu kita pakai tebal wallnya itu sebesar 6,65 meter. Oke, kita lanjut untuk permodalan selanjutnya, yaitu tertera di slide PPT seperti sebelumnya. Oke, sudah nanti akan muncul seperti ini jika nanti sudah dibuat plat lantai atau balok atau kolomnya, nanti seperti ini tampilannya. Baik, dan untuk ke slide selanjutnya, jika ingin mencari divide select reference, itu kita cari di etaps, yaitu kita pilih edit, habis itu pilih edit cell, itu nanti kita pilih
ke David cell. Habis itu nanti keluar muncul dengan David select cell, itu nanti kita input di sini 2 by 2. Oke, nanti kita apply baru oke. Lanjut untuk ke slide selanjutnya. Mohon maaf, saya buka PPT dengan etaps. Seperti tadi sama juga caranya, tetapi ada perbedaan sedikit. Kami buka select, habis itu saya pilih properties. Oke, nanti keluar seperti ini dan saya pilih from section. Di sini banyak sekali, dan saya tadi kan sudah menginput balok 35x55, untuk kolomnya 55x55. Oke, dan saya pilih balok 35x55. Oke, kita pilih select, nanti habis itu kita select. Oke, habis select kita close. Oke, habis itu saya pilih edit. Terus habis itu ke edit frames. Saya pilih ke David frames. Nanti di sini akan muncul seperti ini. Oke, saya close lagi. Mohon maaf. Habis itu saya baik, untuk slide selanjutnya ini di sini sudah ada kita pakai story 10, dan di sini nanti sudah ada terletak ada balok, kolom. Oke, mari kita lanjut lagi. Di sini saya akan menggambar elemen struktur lagi. Saya pilih yang jepit. Baik, di sini adalah pemodelan struktur bangunan saya yang saya ambil di etaps. Baik, untuk pemodelan struktur pada load patterns itu saya akan menjelaskan. Kita pilih define. Habis itu ke load patterns, dan di sini input data sesuai pembebanannya masing-masing. Oke. Saya lanjut lagi ke slide PPT selanjutnya. Dan untuk di load case data, kami pakai di DL ini ada 1, dan untuk SIDL juga 1. Dan untuk di LL itu saya pakai 1, dan untuk LR 1. Oke, untuk di slide 24 tersebut, untuk di shell load segment, yaitu saya pakai yang di SIDL dengan load sebesar 3,74 km KNM/2. Dan untuk SIDL selanjutnya saya pakai dengan 9,29 KN/M/2. Baik, untuk selanjutnya yang di shell load segment, saya pilih LL dengan nilai load sebesar 2,87 kN per meter persegi. Baik, untuk LL selanjutnya, untuk yang kedua, saya pakai dengan load 0,9. Baik, saya di sini masuk ke pemodelan rigid zone vector, yaitu ada saya sudah menginput semua. Dengan rigidnya itu nanti diubah ke D1, dan nanti keluar dengan hasil seperti ini. Dan untuk source data itu saya balik lagi ke etaps sebentar. Oke. Baik, saya pilih define di sini. Maaf.
Habis itu saya pilih dengan search, dan di sini kita langsung ke modify. Nanti di sini saya input data-datanya dengan LL sebesar 0,25 dengan DL 1. Kita lalu like oke. Langkah selanjutnya itu saya pakai dengan model cast. Model cast di sini saya memakai modal dengan modal cast-nya itu tipenya itu eigen. Dengan minimum number-nya itu ada 12, minimum number of models-nya itu ada 1, untuk shift-nya itu ada 0, dan untuk selanjutnya ada cut radiusnya itu ada 0, dan converge-nya itu ada sekian. Baik, saya lanjutkan ke slide selanjutnya, dan di sini nanti akan dicek dengan ceknya itu seperti kita melakukan pengecekan itu dengan klik, yaitu yang namanya analyze, dan saya pencet dan saya klik, dan saya di sini akan mencek model saya apakah model saya sudah benar, dan di sini nanti akan saya checklist sama saya checklist kecuali ini, dan nanti akan di okein, dan nanti hasilnya akan keluar seperti model has been checked dengan kata-kata seperti ini. Baik, untuk selanjutnya nanti saya pakai dengan active degree-nya itu dengan model full 3D, dan di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Tentukan gaya gempa lateral design berdasarkan data respons spektra untuk wilayah sesuai lampiran dan buktikan bahwa V dinamik lebih besar sama dengan 100% V statik. Baik, di sini saya akan mengecek pemodelan struktur. Saya akan kembali ke etaps, dan ini saya tadi sudah itu, dan saya cancel saja. Baik, kita ke display. Habis ke display, saya klik display. Nanti di sini ada development shape, dan saya kebetulan sudah meng-SS tadi, dan nanti di development shape ini tersebut nanti keluarlah seperti ini, dan nanti saya input modenya itu sesuai seperti berikut. Nanti jika mode 1 nanti berada di sebelah sini terletaknya, nanti di sini keluar dengan mode 1 dengan nilai 0,85 yang saya dapatkan dari etaps. Dan untuk mode 2 nya 0,050, dan untuk mode 3 nya itu ada 0,502. Baik, selanjutnya untuk analisis spektrumnya itu ada, kita pilih ke etaps, kita kembali ke etaps lagi, dan saya mengklik display dan show tables. Habis itu tunggu sebentar, dan untuk itu saya sebelumnya di sini tidak bisa dikarenakan saya belum mengeran. Baik, saya akan mengeran reset.cast-run, dan di sini saya akan pilih. Baik, jika sudah di run, nanti hasilnya seperti berikut. Ada modal untuk UX, untuk UY, dan untuk UZ. Dan di statiknya ini untuk UX itu nilainya sebesar 100, untuk UY 100, dan untuk UZ itu 0. Untuk dinamiknya, untuk di UX ini ada 99,35%, untuk UY 98,3%, dan untuk UZ-nya itu ada 0%. Dan nanti akan saya ke etaps lagi, mohon maaf.
Dan nanti saya akan pilih display dengan show tables seperti biasa. Dan di sini saya sudah inputnya kembali ke PPT, dan untuk hasil ini saya didapatkan dengan tadi, dengan display, show tables, dan saya pilih nanti analis, dan habis itu saya pilih nanti di sini nanti ada struktur, tetapi saya tidak merun dikarenakan saya sudah menginput datanya, dan nanti akan keluar seperti dengan hasil ini. Baik, untuk selanjutnya di sini ada analisis pembebanan gempa dengan data respons spektra yang saya dapatkan di sini dengan lokasi Depok dengan kelas statusnya SE5, dan di sini data-datanya, dan ini spektra percepatannya. Baik, saya lanjutkan dengan di sini analisis pembebanan gempa dengan kategori resiko bangunan itu. Saya pilih untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Baik, untuk selanjutnya nanti di sini saya mendapatkan hasil SDS saya dengan nilai 0,711838 dengan SDS 1 saya dengan nilai 0,667098. Baik, bisa saya lanjut. Dan di sini nanti saya menghasilkan hanya dengan sebesar 36M, C-nya 0,0488, untuk X-nya itu nanti 0,75, dengan CU-nya ini nanti nilainya sebesar 1,4, dengan TA-min sebesar 0,855, dengan TA max-nya itu 1,197. Baik, saya lanjut. Oke. Selanjutnya itu di sini nanti ada saya memakai mode 1 dengan TX sebesar 0,586 detik, dengan mode 2-nya dengan TY-nya 0,502 detik. Baik, saya lanjut. Yang tadi saya sudah bilang SDS saya sekian, dan SDS 1 saya juga sama kayak tadi slide selanjutnya. Baik, saya lanjut untuk ke slide selanjutnya. Di sini ada analisis pembebanan gempa dengan data respons spektra. Baik, di sini saya akan ke etaps kembali. Untuk mencari hasil ini, saya melakukan di etaps dengan cara sebelumnya saya akan merun dulu ke set castellan. Saya pilih dengan DL, LL, dan SIDL. Nanti saya run dan nanti dengan hasil nanti saya harus jika ingin mencari data Excel-nya nanti saya pilih show tables. Jika saya saudara tadi, saya di sini akan mendapatkan bangunan seperti ini dengan display untuk mengambil data Excel dengan show tables, dan saya pilih dengan analisis result, dan saya pilih struktur dan base. Langsung kita klik dan oke, nanti lalu hasilnya seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Nanti dengan saya mendapatkan W totalnya dengan sebesar 5892412,26 kg. Baik, langkah selanjutnya ini nanti ada gaya seismik lateral untuk FX, yaitu dengan hasil 0,177. Baik, untuk gaya seismik lateral FX-nya nanti
saya akan mendapatkan hasil sebesar dengan total 5892412,28. Baik, saya lanjut. Untuk gaya seismic lateral fx-nya di sini terdapat di table karena saya mempersingkat waktu saya. Baik, saya akan ke slide selanjutnya. Dan di sini nanti ada input pembebanan gempa statik program calculate. Dan saya di sini memakai ASC 16 dengan semi cladding, itu nanti saya input dengan dengan input XDR dan YDR. Dengan di sini nanti ada nilainya. Baik, slide selanjutnya nanti jika sudah di oke, nanti kitaran nanti akan muncul seperti tabel tersebut dengan output case-nya X program dan Y program. Baik, untuk pembebanan gempa statis dan period use define, nanti di sini saya tetap sama seperti tadi, slide tadi. Oke, tetapi nanti yang untuk di run-nya itu output case-nya itu nanti X time dan Y time. Baik, selanjutnya nanti di sini akan saya perlihatkan Excel saya, mohon maaf. Baik, untuk slide selanjutnya nanti saya akan tunjukkan Excel-nya di sini. Mohon maaf untuk di sini ada perhitungan manual, ada time period sama untuk program calculate, dan untuk user define nanti hasilnya seperti ini. Oke, balik lagi ke PPT. Baik, di sini ada gempa dynamic response spectra yang diinput secara manual di ETABS, yaitu saya balik lagi ke ETABS dengan saya buka dulu kuncinya. Kita okekan saja. Oke, kembali seperti semula. Kita klik define function response spectrum. Nanti di sini input manual. Yang pertama nanti ada spektranya dulu. Nanti pilihnya ini, nanti langsung ke mode show spectrum. Nanti hasilnya seperti ini. Dan nanti ini di input kembali dengan mengklik browser. Nanti kalian pilih dengan file yang namanya txt. Jika tidak txt, nanti hasil grafiknya tersebut tidak akan keluar. Baik, untuk pembebanan lagi untuk di lot name U1 dan U2 itu saya menggunakan spec X dan lot case-nya namanya spec S dan spec Y. Baik, saya akan lanjutkan ke ETABS. Baik, ini diokekan saja dan saya pilih define dan load case. Mohon maaf, di sini saya sudah banyak karena saya sudah menginput hasil case name tersebut. Yang tadi saya sudah ada X program, EY program, X time dan EY time, dan saya di sini akan menginput dengan sebelumnya jika ingin menginput sesuatu data itu harus dengan add new case. Karena di sini saya sudah ada, langsung saya ke modif show case. Baik, nanti di sini saya tulis spec S dan untuk untuk lot type-nya ini nanti ada acceleration, dan di sini lot name-nya langsung U1 dan function-nya nanti di sini sesuai lokasi saya yaitu Depok. Baik, kita okekan saja. Kita lanjut ke untuk spek Y-nya itu nanti juga sama seperti tadi, dan ini hasilnya. Oke,
dan oke, dan oke. Saya lanjut ke slide selanjutnya, untuk PT. Dan di sini nanti jika sudah di input, kalian harus merunnya jika ingin mendapatkan data Excel yang untuk max dan untuk mendapatkan hasil fx, fy, fz, mx, my, dan mz. Baik. Selanjutnya di sini ada gempa dinamik respons spektrum dengan metode ASCE 7-16. Saya balik ke tabs dan ke define, ke function respons spektrum. Di sini nanti ada ASC-nya, ini nanti kita ke modi show. Nanti di sini nanti ada lokasi saya Depok, dan ini sesuai lokasi saya, hasil SS dan S1-nya. Dan di sini saya pakai site class-nya dengan huruf E, dan nanti di sini keluarkan grafik. Oke, dan saya aplikasikan lagi. Saya lanjut ke slide selanjutnya di PPT. Di sini seperti tadi yang untuk spek X dan spek Y-nya, tapi di sini dengan scale faktornya itu berbeda sesuai dengan input nilai scale faktor perhitungannya. Ini untuk X, untuk X, dan ini untuk Y. Dan jika ingin mendapatkan hasil data Excel ini, kalian harus merun dengan spek X dan spek Y. Baik, lanjut. Untuk mendapatkan respons spektrum input manual dan respons spektrum otomatis ASCE 7-16, itu nanti mendapatkan dari data Excel dengan ini. Nanti hasilnya seperti ini. Sebelumnya saya sudah mendapatkan hasilnya seperti ini. Nanti jika disatukan menjadi ini. Baik, saya balik lagi ke Excel. Selanjutnya, untuk mencari hubungan beban gempa statik dan dinamik itu nanti saya akan ke tabs display. Sebelumnya harus merun dulu yang kita mau, yaitu di sini nanti ada spek X dan spek Y. Oke, nanti hasilnya untuk mencari grafik ada yang untuk grafik spek X nya itu yang hubungan beban gempa statik dan dinamis itu ada di tabs, yaitu di display kita pilih story response plots, mohon maaf, yang untuk di run-nya itu ada untuk DL. Sebelumnya yang untuk di run itu ada ya, untuk di run itu hanya ini kita run itu kita harus merun balik ke PT, dan untuk spek X dan spek Y saja. Baik, untuk spek X dan spek Y ini kita di run, dan yang ini harus kita do not run. Oke, nanti kita run now, dan nanti langsung saja dengan hasil grafiknya nanti akan muncul seperti ini, dan nanti kita pilih di story share dengan respons 1, story 1. Baik, untuk slide selanjutnya nanti kita pilih di data untuk ke input Excel, nanti ada di sini. Oke,
lanjut untuk di Y juga seperti tadi, yang seperti di X. Dan ini untuk hasil Excel ya. Nanti jika sudah di input semuanya, nanti keluarlah nilai hasil statik fx, fy, dan dinamik fx dan fy. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini saya milih di sini ada input lagi dengan load case name-nya itu dengan spek X koreksi. Yang tadi seperti input load case yang spek X-nya dan spek Y. Oke, dengan lanjut, dan ini hasil grafik respon saya. Oke, dan ini table Excel, dan ini untuk di Y-nya, ini untuk story responnya. Baik, jika sudah, nanti akan menghasilkan statik, dynamics, dan skala gaya, dan dinamik koreksi. Yang ini tadi sudah ada di atas, yang tadi sudah di input, dan ditambahkan dengan dinamik koreksinya, yang menghasilkan dengan nilai fx dan fy. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini ada gaya geser desain. Untuk statiknya kita pakai yang hasil ini, dan untuk dinamik koreksinya dengan hasil yang ini. Lalu untuk gaya geser desainnya itu nanti kita pakai hasil dari dinamik koreksinya, sama saja. Baik, untuk distribusi gaya geser sepanjang tinggi bangunannya untuk arah X dan arah Y itu ada di Excel dengan di input seperti berikut. Nah, seperti ini. Untuk mencari yang X, untuk arah X-nya itu nanti ada HI dengan 36 meter sampai di story 10, untuk story 10 dan untuk story 1 4,5 meter dengan gaya statiknya memakai fx. Baik, dan untuk gaya geser desainnya itu kita memakai seperti angka ini, tetapi datanya harus gaya geser desain. Untuk arah Y-nya juga sama. Untuk di statiknya pakai FY, dan untuk di gaya geser desainnya kayak angka ini. Oke, lanjut, nanti kita akan mendapatkan hasil seperti di tabel ini. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Baik, saya akan lanjutkan dengan soal nomor 2. Untuk lakukan pengecekan simpang antar lantai, pengaruh P delta, ketidakberaturan vertikal dan ketidakberaturan horizontal. Dan di sini saya akan ke sebentar. Kenapa ini? Oke, lanjut. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Dan di sini ada untuk mengambil analisis simpang antar lantai itu ada di gaya gempa lateral design. Kita harus menginput di etaps. Baik, kita cancel saja karena sini udah. Ini tetap punya saya dengan desain saya sendiri. Untuk gaya gempa lateral design, di sini saya akan menginput di etaps, pilih define, lalu ke patterns. Oke. Dan di sini nanti ada, saya pilih untuk gaya gempa lateral desainnya untuk di X design. Define,
Nanti yang hasil fx ini yang dari data Excel tadi, yang ini di input ke etaps sesuai fx dan fy nya. Lalu nanti kita ke analyze, nanti kita set load cache to run, tetapi yang untuk di run-nya itu hanya AX design dan EY design. Nanti akan keluar dengan hasil grafik dan hasil Excel. Baik, saya akan lanjut ke slide 80, yaitu ada analisis pengecekan data simpang antar tingkat untuk pengecekan simpang antar arah Y dan X, yaitu nanti ada di Excel, dan ini sebelumnya sudah saya input melalui etaps, hasil etaps, dan di sini nanti hasilnya, dan status saya oke semua. Oke, dan ini hasil ini nanti akan diinput untuk ke simpang gaya lateral lantai terhadap ketinggian bangunan dengan grafik-grafik tersebut. Yang untuk ini arah yang biru ini untuk X, ini untuk Y, dan ini simpang izin. Untuk slide selanjutnya ada di analisis pengaruh P delta, yaitu nanti ada, saya akan menginput lagi untuk combo P delta-nya di etaps, yaitu saya cancel ke define, ke untuk ini ke log combine, salah log combine. Oke, nanti saya di sini akan add new combo dengan combo P delta. Oke, saya buka ke modify show, nanti saya input DL dan LL. Oke. Lanjut ke slide properti selanjutnya ada, dan ini untuk jika sudah diinput, kalian akan run dan akan menghasilkan data Excel seperti berikut. Baik, untuk slide selanjutnya nanti saya akan mengecek kestabilan struktur akibat gempa, yaitu ada di Excel juga menggunakan ini, dan statusnya oke, dan saya lanjut lagi untuk ke slide selanjutnya. Dan ini ada grafik simpang antar lantai terhadap ketinggian bangunan. Baik, saya lanjutkan untuk cek kestabilan gempa, struktur akibat gempa. Dan sebelumnya saya akan run, yaitu nanti saya run ada yang di run itu ada DL, LL saja, yang selebihnya nanti di download. Oke, nanti hasilnya akan muncul seperti ini, dan nanti akan keluar dua untuk EX design dan untuk EY design. Dan selanjutnya nanti untuk ini nanti ada grafiknya, dan ini untuk data yang lebih lengkap lagi di Excel. Nah, ini nanti sebelumnya itu nanti jika sudah mendapatkan hasil data etaps akan dimasukkan di tabel sini. Ini untuk EX dan EY, nanti ini untuk hasil EX, dan ini untuk hasil EY.
Baik, lanjut. Dan di sini ada analisis ketidakberaturan horizontal. Yang pertama itu ada diskontinuitas diafragma, pergeseran keluar bidang, sistem non paralel. Oke. Dan di sini ada kekakuan tingkat lunak untuk ketidakberaturan vertikal. Untuk input yaitu ada di etaps. Kita cancel. Untuk mendapatkan hasil EX dan 1A dan 1B itu nanti akan memperoleh di hasil etaps dengan cara display show tables. Lalu saya pilih di analyze. Oke, kita XX dulu. Ini jangan dipilih dulu. Kita pilih langsung ke struktur output. Kita pilih di others dan di story ini. Baik, nanti oke, dan akan menghasilkan data Excel di etapsnya ini seperti ini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada berat massa dan dibandingkan dengan 1,5 massa lantai itu saya mendapatkan dari story 9 sampai story 1 oke semua. Dan untuk dibandingkan massa di lantai bawah itu dari story 10 sampai story 2 itu oke semua. Oke, lanjut. Selanjutnya ada analisis ketidakberaturan vertikal, yaitu ada geometri vertikal discontinuous dalam bidang dengan mm itu ada 550 dan mengecekkan ya. Oke. Ketidakberaturan struktur vertikal discontinuous dalam bidang, elemen penahan seperti dinding geser menerus panjang tinggi bangunan tidak ada offset ke arah kiri atau kanan sehingga ketidakberaturan tidak ada. Baik, lanjut. Dan ini untuk tingkat lunak seperti yang tadi di input dulu ke etaps untuk pilih show tables lagi. Dan di input kembali dengan oke. Lalu ke sini. Nanti akan mendapatkan hasil etaps tersebut. Saya akan menjelaskan dengan soal nomor 3, yaitu desain elemen balok dan sketsa penemuan elemen tersebut. Baik, di sini nanti saya akan ke desain penemuan. Saya lanjut ke etaps, yaitu di sini kita cancel saja, kita ke desain, ke desain, ke concrete form ini, kita pilih ini. Oke, kita ganti yang nomor 8 dan nomor 9, nomor 10 dengan input data masing-masing. Kita lalu cek oke, sudah. Kita lanjut lagi ke pembebayan lagi, memasukin elemen beton, elemen balok dengan desain penemuan dan nomor kombin datanya itu nanti saya input dari kombin 1 sampai kombin 18, dan di sini nanti ada U1 sampai U18 dan dimasukkan SIDL-nya ada di sini. Saya dengan S di kom 3 itu ada di pembebanan itu ada SIDL-nya 1,34, DL-nya 1,34, LL-nya 1, EX desainnya itu 1,3 dan EY desainnya itu 0,9. Baik, lanjut lagi untuk ke desain penuangan yang untuk ke COM and PNLP. Kalau untuk COM and PNLP itu ada di tab, saya jelaskan sedikit. Pilih ke cloud kombin. Di sini nanti kalian input manual. Di sini
ada lot kombin untuk name-nya ini NPLP, nanti dimasukkan dari kom 1 sampai kom 18 dengan faktornya itu hasilnya 1. Untuk mode satunya itu nanti akan ini sebelumnya nanti ini di run dulu, habis itu nanti aku mendapatkan gaya geser desain dan gaya geser desain, dan nanti ini di input lagi ke etaps. Ini kita oke dulu, kita pilihkan transnya, kita pilih ke di sini ada pilih ini develop, nanti dimasukin ke sini untuk fx dan untuk fy nya ini di sini. Oke, lanjut, dan nanti akan habis itu di run, yang di run untuk mendapatkan data hasil desain penulangan ini. Yang di run ada, kita ke analyze, set load cache, yang di run itu ada DL, LSIDL, dan EX design dan EY design. Oke, dan nanti di sini nanti akan kita pilih dengan hasil data terbesarnya, nanti kita cari di M3 nya, nanti ada di story berapa dan di BIM berapa. Oke, untuk selanjutnya di desain penulangan di SNI 2847 tahun 2019, nanti saya di sini ada sebelumnya, nanti ini sebelum mendapatkan gambar ini saya harus merun dulu yang tadi. Nanti jika sudah di run, nanti akan ke sini dan saya pilih story-nya itu ada di sini. Baik, kita ke etap dulu, saya ubah ke story 10. Oke, ini udah, saya pilih story 10, kita ke display, ke forge diagram, kita ke run. Oke, nanti ada di sini kita pilih kom. Untuk kom yang pertama itu ada kom NPLP. Oke, ini nanti kita apply. Tunggu dulu. Oke, nanti gambar ini saya memakai gambar ini. Oke, jika sudah nanti dipilih salah satu, nanti saya tuh pilih ada di letak sini, yaitu di story 10 B109. Oke, nah, dan nanti di sini saya pilih ke majornya, nanti ini ada major ini, major F2 dan M3, dan saya pilih visual max. Nanti saya pilih untuk hasil dari untuk MU lapangan, MU max, dan MU min. Nanti dimasukin ke sini hasil nilai ini, lalu ke sini lagi. Ini untuk MU min dan ini untuk MU max, dan untuk MU lapangan itu memakai hasil ini. Oke, lanjut, dan di sini ada desain penulangan struktur saya, struktur bangunan rumah sakit, dan ini untuk kom NPLP gempa itu berada di define, nanti pilih load combine, nanti masuk ke add new
com, nanti langsung ke load com-nya ini diganti dengan com NPWP gempa. Nanti dimasukkan dari com 3 sampai 18 dan untuk scale faktornya itu 1. Dan untuk com WU-nya itu ada SIDL, DL sama LL. Dan untuk scale-nya itu ada 1,2, untuk SIDL, untuk DL 1,2 dan untuk LL 1. Dan untuk hasil dari mode 1 ini nanti akan saya run dulu sebelumnya. Nanti saya run itu ada dan untuk saya run itu nanti ada SIDL, DL, LL, COM-U dan COM-NP gempa. Etap saya sebelum saya buka kunci dulu. Oke, nanti akan ke sini, nanti akan dihasilkan di data Excel ini. Segini datanya. Oke, nanti ini dimasukkan lagi ke seismiknya itu dengan fx dan fy-nya memakai dari FGC Design. Dan ini untuk NPWP gempa sama seperti tadi. Dan ini saya mengambil di story bonyet untuk di bawah story 10 dan balok 35 kali ini. Nanti saya ngambil yang F kanan ini, ada hasilnya itu yang max-nya itu dengan hasil 2596 1,5923. Dan untuk F kirinya itu nanti ada 25409,0701. Dan untuk desain penolongan transversal yang untuk di image untuk combo WU-nya ini ada di hasil panelnya ini. V kanan itu ada 20423,00272 dan untuk kirinya itu ada 11898,9528. Dan ini untuk desain penerangan shear wall-nya dari lantai 1 sampai lantai 10. Dan sekian presentasi saya untuk menjawab soal dari mata kuliah studio perancangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.